Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Adik-adik yang berbahagia, hari ini adalah pertemuan kedua kita di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, sehingga kita semua pada akhirnya nanti bersama-sama meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Baik, adik-adik yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tempo hari kita sudah membicarakan tentang tanda-tanda kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau baru dilahirkan. Lalu pertanyaannya, kira-kira apa yang terjadi ketika beliau berusia anak-anak, remaja, dan dewasa? Mari bersama-sama kita kaji. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rahim Siti Aminah, maka Ibunda Aminah menyampaikan hal gembira ini kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Dan dengan riang gembira, sang kakek berlari dari rumahnya menuju ke kediaman Aminah, kemudian menggendong bayi tadi dan dibawanya bayi tadi ke Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, dan Abdul Muthalib berdoa di sana lalu memberikan nama bayi tadi dengan nama Muhammad. Perlu diingatkan kembali bahwa ketika dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW ini sudah dalam keadaan yatim karena ayahandanya meninggal ketika berada di Yathrib yang sekarang menjadi Madinah, saat Ibunda Aminah sedang mengandung usia 6 bulan. Adik-adik yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad lahir, tradisi orang Arab itu seorang bayi yang dilahirkan tidak disusui oleh ibundanya sendiri. Kenapa? Karena saat itu Arab atau Mekah itu menjadi kota yang sedikit berkembang maju, dan di sana khawatir bahwasanya kota yang sedang berkembang maju ini mudah terserang wabah penyakit. Oleh karenanya sudah menjadi tradisi bahwa bayi yang dilahirkan itu disusui bukan oleh ibu kandungnya. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak disusui oleh Ibunda Aminah, tetapi Nabi Muhammad disusui oleh dua orang perempuan. Yang pertama, ibu susuan Nabi Muhammad itu namanya adalah Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah hamba sahaya dari pamannya yang bernama Abu Lahab. Nah, ini Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang nantinya itu termasuk ke dalam orang yang tidak beriman kepada Nabi, bahkan menjadi musuh utamanya Nabi. Tetapi walaupun demikian, Nabi tetap menghormati Abu Lahab sebagai pamannya. Dan laknat bagi Abu Lahab itu tertuang dalam surat Al-Lahab. Makanya nanti adik-adik kalau sholat, baik sholat maghrib ataupun sholat fardu, maka hindari baca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena kalau kita baca surat Al-Lahab itu kita menjelek-jelekan Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab ini memang jelek, tetapi dia ini tetap paman Nabi dan Nabi menghormati Abu Lahab sebagai pamannya. Nah, kembali, ibu susuan pertama Nabi itu adalah Suwaibah. Tidak lama disusui Suwaibah, lalu kemudian baginda Nabi disusui oleh perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah, atau biasa disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini
adalah seorang wanita berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah sebuah kelompok yang merupakan orang Baduy Arab dan tempat tinggalnya itu nomaden. Nomaden itu tidak tetap. Jadi Bani Sa'ad ini nomaden. Dia hidup di tengah-tengah padang pasir dan berpindah-pindah. Makanya kenapa kemudian Nabi Muhammad disusui oleh dari Bani Sa'ad, harapannya orang-orang Mekah itu ketika disusui oleh Bani Sa'ad yang terkenal sebagai suku Baduy Arab menjadi pemuda yang kokoh, pemuda yang tangguh, dan pemuda yang kuat. Nah, dalam sebuah sejarah ternyata Halimatus Sa'diyah ini bercerita. Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah bersama rombongan para perempuan lainnya dari Bani Sa'ad untuk mencari bayi yang memang ingin disusui. Kenapa? Karena pada saat itu Bani Sa'ad sedang berada dalam masa paceklik. Adik-adik yang berbahagia, ada kisah menarik ketika Halimatus Sa'diyah menjadi wanita yang menyusui baginda Nabi. Konon katanya, ceritanya Halimatus Sa'diyah beserta rombongan para wanita dari Bani Sa'ad ini datang ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Karena pada saat itu Bani Sa'ad memang sedang dalam keadaan paceklik. Dan dari semua wanita yang datang ke Mekah ditawarin satu persatu tentang baginda Nabi Muhammad, semuanya menolak. Kenapa menolak? Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang yatim. Kalau seorang yatim, bayangan mereka, bagaimana mungkin dia akan membayar saya untuk menyusui anak ini, sementara anak ini adalah yatim. Maka semua wanita dari Bani Sa'ad yang ditawari Nabi Muhammad itu tidak ada yang mau. Sehingga tersisa satu, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini diceritakan dalam sejarah datang ke Mekah itu menunggang seekor keledai berwarna putih dan berjenis kelamin betina. Konon katanya keledainya ini datang dalam keadaan yang sangat kelelahan dan kantong susunya pun kering. Nah, sisa satu, Halimah belum mendapatkan bayi. Akhirnya Halimah ngobrol dengan suami, "Wahai suamiku, bagaimana kalau saya mengambil Muhammad untuk dijadikan sebagai anak susuan saya? Mudah-mudahan dengan saya mengambil Muhammad ini ada keberkahan dalam kehidupan kita." Akhirnya disetujui oleh suaminya dan kemudian Nabi Muhammad disusuilah oleh Halimatus Sa'diyah. Di sini timbul lagi tanda-tanda kenabian dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda-tanda itu? Ketika Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Nabi, ternyata keledai yang ditungganginya tadi yang berjenis kelamin betina, tiba-tiba keledai itu kantong susunya penuh sehingga bisa diperas dan diminum oleh Halimah dan suaminya. Dan ketika dibawa pulang ke rumah, ternyata domba-domba dari Halimatus Sa'diyah ini di rumah sudah pulang dalam keadaan kantong susu yang penuh dan bisa diperah untuk diminum susunya. Ini tanda kenabian saat beliau masih berusia bayi. Nah, lalu bagaimana kisah ketika Nabi berusia 2 tahun? Kemudian ada juga yang menarik pada usia 4 tahun. Di sini dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Lalu bagaimana ketika Nabi berusia 13 tahun, 25 tahun? Tentu penasaran, dan sebagai tambah atau obat penasaran kalian, silahkan nanti kalian baca materi pendalaman yang akan dibagikan kepada kalian. Kesimpulan pada pagi hari ini, adik-adik yang berbahagia, bahwasanya tengok, baginda Rasulullah Muhammad itu adalah sosok seorang yatim dan piatu ketika beliau berusia 6 tahun. 6 tahun ibunya wafat, ayahnya pun sudah tidak ada. Tetapi walaupun Nabi Muhammad yatim piatu saat usia 6 tahun, tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia paling mulia dan paling sukses sepanjang sejarah. Artinya apa?
untuk kalian yang saat ini sedang berada dalam masa kesulitan atau kesusahan, jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.